Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rici Ardiani. NIM saya 2005-13-49-13. Saya dari Lokal 2B Pendidikan Fisika. Nah, tujuan saya dalam pembuatan video ini adalah untuk menyelesaikan tugas UAS Pendidikan Kewarganegaraan saya. Nah, saya akan menjelaskan materi tentang korupsi di Indonesia. Sebelum masuk ke materi, saya akan membacakan latar belakang dari materi saya, yaitu korupsi di Indonesia dewasa ini sudah merupakan patologi sosial atau penyakit sosial yang sangat berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Korupsi telah mengakibatkan kerugian material keuangan negara yang sangat besar. Namun yang lebih memprihatinkan lagi adalah terjadinya perampasan dan pengurasan keuangan negara yang dilakukan secara kolektif oleh kalangan anggota legislatif dengan dalih studi banding, THR, uang, pesangon, dan lain sebagainya di luar batas kewajaran. Bentuk perampasan dan pengurasan keuangan negara demikian terjadi hampir di seluruh wilayah tanah air. Hal itu merupakan cerminan rendahnya moralitas dan rasa malu, sehingga yang menonjol adalah sikap kerakusan dan aji mumpung. Persoalannya adalah, dapatkah korupsi diberantas? Tidak ada jawaban lain kalau kita ingin maju. Adalah korupsi harus diberantas. Jika kita tidak berhasil memberantas korupsi, atau paling tidak mengurangi sampai pada titik yang paling rendah, maka jangan harap negara ini akan mampu mengejar ketertinggalannya dibandingkan negara lain untuk menjadi sebuah negara yang maju. Karena korupsi membawa dampak negatif yang cukup luas dan dapat membawa negara ke jurang kehancuran. Rumusan masalah. 1. Apakah yang dimaksud dengan korupsi? 2. Persepsi masyarakat tentang korupsi. 3. Faktor penyebab adanya korupsi. 4. Fenomena korupsi di Indonesia. 5. Peran KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Dan yang keenam, bagaimana cara pemberantasan korupsi. Selanjutnya yaitu materi tentang korupsi. 1. Pengertian korupsi. Kata korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Perbuatan korupsi selalu mengandung unsur penyelewengan atau dishonest atau ketidakjujuran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelewengan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Disebutkan bahwa korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pidana korupsi. Selanjutnya, persepsi masyarakat tentang korupsi. Rakyat kecil yang tidak memiliki alat pemukul guna melakukan koreksi dan memberikan sanksi pada umumnya bersikap acuh tak acuh. Namun, yang paling menyedihkan adalah sikap rakyat menjadi apatis dengan semakin meluasnya praktik-praktik korupsi oleh beberapa oknum pejabat lokal maupun nasional. Kelompok mahasiswa sering menanggapi permasalahan korupsi dengan emosi dan demonstrasi. Tema yang sering diangkat adalah penguasa yang korup dan derita rakyat. Mereka memberikan saran kepada pemerintah untuk bertindak tegas kepada para koruptor. Hal ini cukup berhasil, terutama saat gerakan reformasi tahun 1998. Mereka tidak puas terhadap perbuatan manipulatif dan koruptif para pejabat. Oleh karena itu, mereka ingin berpartisipasi dalam usaha rekonstruksi terhadap masyarakat dan sistem pemerintahan secara menyeluruh, mencita-citakan keadilan, persamaan, dan kesejahteraan yang merata. 3. Faktor penyebab korupsi. Nah, berikut adalah faktor-faktor yang mendasari penyebab dari korupsi. Yang pertama, penegakan hukum tidak konsisten. Penegakan hukum hanya sebagai make up politik, sifatnya sementara, selalu berubah setiap berganti pemerintahan. 2. Penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang.
takut dianggap bodoh kalau tidak menggunakan kesempatan. Yang ketiga, langkanya lingkungan yang anti korup. Sistem dan pedoman anti korupsi hanya dilakukan sebatas formalitas. Yang keempat, budaya memberi upeti, imbalan jasa, dan hadiah. Yang kelima, konsekuensi bila ditangkap lebih rendah daripada keuntungan korupsi. Saat tertangkap bisa menyuap penegak hukum, sehingga dibebaskan atau setidaknya diringankan hukumannya. Yang keenam, budaya permisif atau serba membolehkan, tidak mau tahu, menganggap biasa bila sering terjadi, tidak peduli orang lain, asal kepentingannya sendiri terlindungi. Dan yang terakhir, gagalnya pendidikan agama dan etika. Pendapat Franz Magnitz Suseno bahwa agama telah gagal menjadi pembendung moral bangsa dalam mencegah korupsi karena perilaku masyarakat yang memeluk agama itu sendiri. Yang keempat, fenomena korupsi di Indonesia. Fenomena umum yang biasa terjadi di negara berkembang, contohnya Indonesia, ialah 1. Proses modernisasi belum ditunjang oleh kemampuan sumber daya manusia pada lembaga-lembaga politik yang ada. 2. Institusi politik yang ada masih lemah disebabkan oleh mudahnya oknum. Lembaga tersebut dipengaruhi oleh kekuatan bisnis atau ekonomi, sosial, keagamaan, kedaerahan, kesukuan, dan profesi serta kekuatan asing lainnya. Yang ketiga, selalu muncul kelompok sosial baru yang ingin berpolitik, namun sebenarnya banyak di antara mereka yang tidak mampu. Dan yang keempat, mereka hanya ingin memuaskan ambisi dan kepentingan pribadinya dengan dalih kepentingan rakyat. Sebagai akibatnya, terjadilah runtutan peristiwa sebagai berikut. 1. Partai politik sering konsisten, artinya pendirian dan ideologinya sering berubah-ubah sesuai dengan kepentingan politik saat itu. Yang kedua, muncul pemimpin yang mengedepankan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum. Yang ketiga, sebagai oknum pemimpin politik, partisipan dan kelompoknya berlomba-lomba mencari keuntungan material dengan mengabaikan kebutuhan rakyat. Yang keempat, terjadi erosi loyalitas kepada negara karena menonjolkan pemupukan harta dan kekuasaan. Dimulailah pola tingkah para korup. Yang kelima, sumber kekuasaan dan ekonomi mulai terkonsentrasi pada beberapa kelompok kecil yang menguasainya saja. Derita dan kemiskinan tetap ada pada kelompok masyarakat besar atau rakyat. Yang keenam, lembaga-lembaga politik digunakan sebagai dui aliansi, yaitu sebagai sektor di bidang politik dan ekonomi bisnis. Dan yang ketujuh, kesempatan korupsi lebih meningkat seiring dengan semakin meningkatnya jabatan dan hierarki politik kekuasaan. 5. Peranan KPK dalam pemberantasan korupsi. Partisipasi dan dukungan dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengawali upaya-upaya pemerintah melalui KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan aparat hukum lain. KPK yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi merupakan independen yang diharapkan mampu menjadi martil bagi para pelaku tindak KKN. Adapun agenda KPK adalah sebagai berikut. Yang pertama, membangun kultur yang mendukung pemberantasan korupsi. Yang kedua, mendorong pemerintah melakukan reformasi public sector dengan mewujudkan good governance. Yang ketiga, membangun kepercayaan masyarakat. Yang keempat, mewujudkan keberhasilan penindakan terhadap pelaku korupsi besar. Yang kelima, memacu aparat hukum lain untuk memberantas korupsi. 6. Cara pemberantasan korupsi. Presiden melalui Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi menyatakan langkah-langkah efektif dalam memberantas korupsi adalah sebagai berikut. 1. Membersihkan kantor kepresidenan
kantor Wapres, sekretariat negara, serta yayasan-yayasan yang lain. Yang kedua, mengawasi pengadaan barang di semua departemen. Yang ketiga, mencegah penyimpanan proyek rekonstruksi Aceh. Yang keempat, mencegah penyimpangan dalam pembangunan infrastruktur ke depan. Yang kelima, menyelidiki penyimpangan di lembaga negara seperti departemen dan BUMN. Yang keenam, memburu terpidana korupsi yang kabur ke luar negeri. Yang ketujuh, meningkatkan intensitas pemberantasan penebangan liar. Yang kedelapan, meneliti pembayaran pajak dan cukai. Cara lain penanggulangan korupsi adalah dengan menegakkan hukum itu sendiri. Adapun undang-undang yang mengaturnya yaitu 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, rumusan RUU KUHP, tindak pidana korupsi dalam RUU KUHP. Ini diatur dalam bab 31 pasal 681 sampai dengan 690. Tindak pidana korupsi dalam rancangan KUHP dibagi dalam dua jenis tindak pidana, yakni suap dan penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara. Secara garis besar, rancangan ini dalam perumusan pasal-pasalnya mengambil pokok-pokok rumusan tindak pidana dalam Undang-Undang Korupsi atau Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Nah, cukup sekian dari materi yang telah saya sampaikan dalam video ini. Apabila ada kesalahan kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Saya Richard Dani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati videonya.